Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini kami bersama keluarga Kembang Setaman Group ya, di hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 ya, Kembang Setaman Group bersama keluarga berkunjung atau berziarah di makam ulama besar, tokoh bangsa, yaitu Bapak Bangsa, tokoh nasional bahkan tokoh internasional untuk bangsa Indonesia. Siapakah beliau yang kita ziarahi untuk hari ini? Beliau adalah Gus Dur, atau biasa disebut dengan panjenengan pun Simbah Yai Abdurrahman Wahid. Nah, Simbah Yai Abdurrahman Wahid ini adalah merupakan bapak bangsa. Beliau juga sebagai tokoh dunia ya, sebagai tokoh pluralisme jadi tokoh pemersatu bangsa ya. Jadi memang pemahaman beliau ini tentang kebangsaan, tentang wawasan kenegaraan sangat dapat ditauladani oleh bangsa-bangsa di dunia ini, sehingga beliau menjadi panutan oleh bangsa Indonesia dan dunia umumnya ya. Beliau mendapat julukan Bapak Bangsa sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, beliau juga sangat mengangkat derajat harkat martabat dari kaum minoritas ya. Jadi harkat martabatnya kaum minoritas disamakan dengan yang lain. Jadi maka pluralisme lah demikian. Jadi saat beliau memimpin, rumah negara atau istana negara pun menjadi wadah dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Siapa saja yang ingin berkunjung dipersilahkan, terbuka bebas 24 jam. Nah, inilah pemirsa, kami saat ini sedang memasuki lorong makam panjenenganipun Simbah Yai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Di kanan kiri lorong makam ini ada beberapa pertokoan yang menjual aksesoris ya, bernuansa Islami dan juga menjual berbagai macam cenderamata bagi peziarah yang ingin membawa pulang oleh-oleh ya, dari peziarah atau dari berziarah di makam Gus Dur ini. Nah, dan saat ini pula bahwasanya pemirsa, ketika kami Kembang Setaman Group ya datang di lokasi setelah memasuki lorong, dan di dalam lokasi pemakaman beliau terdapat ribuan peziarah yang berdatangan. Dan ketika kami tanya, ada beberapa orang, ada yang berasal dari Pulau Jawa, ada juga dari luar Pulau Jawa, sehingga ya, kondisi sekitar makam ini penuh sesak, berjejal-jejal para peziarah mendatangi makam beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid ini. Tidak hanya begitu pemirsa, selain di halaman atau di lokasi pemakaman ini,
di sebelah timur pemakaman ini juga terdapat sebuah gedung yang sangat besar sekali lah ini ya. Dan ini bertingkat ini pemirsa, gedung ini bertingkat. Nah ini di atasnya atau di lantai keduanya pun juga banyak para peziarah-peziarah yang duduk bersimpuh membacakan doa-doa ya untuk panjenenganipun Simbah Yai Abdurrahman Wahid. Nah, jadi para peziarah-peziarah yang datang ya pada umumnya ini membacakan tahlil, membacakan manakib, membacakan ya surat-surat Al-Quran ya, yang dimaksud untuk mendapatkan berkah dari Simbah Yai Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Bahkan Mbah Yai Abdurrahman Wahid ini juga dikenal sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih terkenal bahwasanya Gus Dur ini disebut juga wali ketok di zaman akhir ini. Jadi wali ketok itu adalah wali yang kelihatan di zaman akhir ini, karena apa yang beliau lakukan di masa hidupnya banyak joki-joki atau ucapan-ucapan beliau ya yang dianggap guyonan oleh sebagian masyarakat besar, namun apa yang disampaikan oleh beliaunya Simbah Yai Abdurrahman Wahid ini juga menjadi kenyataan. Nah, maka oleh sebab itu Simbah Yai Abdurrahman Wahid ini ada yang menyebutnya sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemirsa, ini para peziarah yang jumlahnya ribuan, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari luar Pulau Jawa juga. Dan kondisi seperti ini ketika kami konfirmasi dengan peziarah ya, yang lain, ternyata kondisi seperti ini setiap harinya seperti ini. Artinya di setiap harinya makam beliaunya si Mbah Yai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini setiap harinya ramai terus ya, tidak ada sepinya, tidak pernah ada sepinya, demikian. Jadi selalu ramai, ribuan para peziarah yang berdatangan, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang yang istimewa di sisinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai meninggal pun makam beliau masih diziarahi atau dikunjungi oleh para pengagum-pengagumnya. Nah, inilah pemirsa, ini makamnya ya, penuh bunga-bunga merah yang ditaburkan di situ. Nah, dan di sisi kanan kiri atas bawah ada batu-batu yang berwarna putih. Batu yang berwarna putih menghiasi pemakaman beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid. Nah, banyak sekali pemirsa. Nah, ini para peziarah yang sudah melakukan doa bersama, bacakan tahlilan dan lain sebagainya. Nah, ini juga demikian. Nah, ini keluarga Kembang Staman ini pemirsa. Nah, ini dari keluarga Kembang Staman juga ikut duduk bersimpuh di samping makam beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid di hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 ini, dengan harapan bahwasanya Kembang Staman Group berziarah di makam Mbah Yai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini ya, sekaligus mengenang jasa-jasa beliau tatkala beliau masih hidup ya, sebagai seorang alim ulama, sebagai seorang bapak bangsa, sebagai seorang presiden Republik Indonesia ya. Ini selalu kita kenang dengan ketokohan beliau ya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adem, ayem, rukun dan guyup rukun. Ya, jadi bangsa Indonesia ketika Gus Dur menjadi presiden itu banyak masyarakat bawah ya,
masyarakat lapisan bawah ini merasakan bahwasanya masyarakat bangsa Indonesia saat itu menjadi masyarakat yang adem, ayem, tenteram, guyup, rukun. Ya karena ketakuan beliau adalah sebagai bapak pemersatu bangsa, jadi tidak membeda-bedakan ini golongan A atau golongan B atau golongan C, namun semuanya kita adalah bangsa Indonesia. Begitu juga seperti yang saat ini ada di lokasi pemakaman pemirsa. Jadi para tamu-tamu ini berdatangan dari berbagai apalah ya, berbagai pemahaman, berbagai sudut pandang dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika berada di makamnya beliau, sama-sama bersatu padu untuk membacakan doa bersama, membacakan tahlil bersama ya, dan sangat kompak sekali, rukun sekali. Nah inilah jadi yang diharapkan, bahwasanya kita berziarah di tempat atau di makam Gus Dur ini adalah meneladani atau mengenang jasa-jasa beliau sebagai tokoh internasional atau tokoh nasional lah ya, yang patut kita kenang. Dan beliau juga seorang alim ulama yang sangat tersohor sekali dan kealimannya tidak diragukan lagi ya. Jadi banyak para yai-yai ya yang ada di wilayah Indonesia ini berkiblat kepada beliaunya Simbah Yai Abdurrahman Wahid ya. Berkiblat artinya menokohkan beliau, demikian menokohkan beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang tokoh bangsa yang patut kita teladani. Maka oleh sebab itu di hari ini kami bersama Kembang Taman Group mengenang jasa-jasa beliau dan sekaligus ingin juga mendapatkan taufik, hidayah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan yang hadir atau yang berziarah di makam beliau ini semuanya selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan hidayahnya, juga sekaligus mudah-mudahan kehidupannya menjadi kehidupan yang berkah, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang ada di pendopo pemirsa. Nah ada di pendopo di sebelah utara ya, sebelah timur ini ya, sebelah timur dari makam beliau ini pendopo, atau ini ada di lantai bawah lah ya, ada di lantai bawah pendopo yang ada di sebelah timur makam beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Nah inilah ya, di sini nih ini banyak ini logat-logat yang kadang-kadang kita juga asing. Mereka atau beliau-beliaunya ini duduk bersama satu kelompok ini, kita jalan-jalan ke taman ini, berjalan untuk mengambil gambar ini, juga mendengarkan logat-logat pembicaraan dari para peziarah ini, juga logatnya macam-macam. Maka oleh sebab itu kami sebut tadi adalah selain masyarakat Jawa sendiri, jadi banyak juga peziarah ini yang datang dari luar Jawa. Nah ini masih ada di lantai bawah ini, Bunda. Ini sudah masuk halaman lah ini. Nah ini halaman, dan ini adalah silsilah dari keluarga besar Tebuireng, dari si Mbah Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, dan selanjutnya ini tertulis atau diprasastikan atau diabadikan dalam sebuah prasasti di dekat makam beliaunya. Dan apabila pemirsa berziarah ke makam beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid, ini saya akan melihat silsilah tersebut. Dan di sisi lain pemirsa, di sebelah utara ya,
Di sebelah utara makam beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid juga terdapat sumur. Nah, inilah bentuk sumur kuno ini. Ini sumur kawah dan saat ini ditutup oleh papan kayu ya. Itu masih ada timbo. Ini ada kerean, apa ini ya, kerean atau timbo ini. Ini untuk mengambil air saat itu dan ini tertutup ya. Jadi karena untuk melindungi pencemaran air karena banyaknya tamu sehingga jangan sampai sampah-sampah itu keliru membuangnya di dalam sumur, mungkin demikian, sehingga sumur ini ditutup dengan papan atau mungkin dari pihak Yayasan Tebu Ireng ada maksud tertentu, kita juga nggak tahu. Yang jelas ini adalah sumur kuno yang diabadikan sampai hari ini, yang letaknya ada di sebelah utara makamnya Gus Dur. Nah pemirsa, saat itu pula pemirsa, kami dari Kemang Taman Group tidak sengaja setelah berziarah di makam Gus Dur ketemu juga sama teman ini. Nah inilah ini ketemu juga sama teman dari Singgahan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ketemu ya, ketepaan, tidak dinyana dan tidak diduga kita ketemu dengan teman nyangkruk bareng nyangkruk bareng di Al-Balak Karangtengah, nyangkruk bareng, ketemunya di makam beliau dengan tujuan yang sama-sama berziarah ke makam beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid. Nah, setelah kami mengadakan perbincangan dengan teman yang tidak sengaja ketemu ini tadi pemirsa, lalu kita meneruskan perjalanan untuk pulang ke Tuban ya, untuk pulang ke Tuban karena ziarah sudah selesai. Kembali menelusuri lorong jalan menuju makam beliau Simbah Yai Abdurrahman Wahid, dan di lorong ini juga banyak para peziarah yang sekedar untuk bersandar di pagar-pagar atau di pagar lorongnya, sekedar untuk melepaskan penat, untuk bersantai, untuk ngobrol, dan lain sebagainya. Ini adalah miniatur dari Pondok Pesantren Tebu Ireng pemirsa. Ini adalah bentuk miniaturnya, lengkap ya. Nah, lengkap. Dan sekali lagi perlu diingat bahwasanya Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah merupakan lautan ilmu bangsa Indonesia. Lautan ilmu bangsa Indonesia. Karena apa pemirsa? Karena terbukti bahwasanya di depan makam beliau ya, di sebelah barat jalan keluar itu banyak berdiri dari lembaga-lembaga pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan formal ya, mulai dari PAUD ya, mulai dari usia PAUD sampai ke perguruan tinggi atau universitas ya. Dari Yayasan Tebu Ireng ini memang benar-benar menjadi lautan ilmu bagi bangsa Indonesia. Dan setelah kami konfirmasi atau kami minta keterangan dari penjual makanan atau penjual yang ada di tepi jalan itu, nah ternyata yang menjadi santri atau yang menjadi murid dari lembaga-lembaga pendidikan ini juga tidak hanya masyarakat Jombang sendiri, namun di luar Jombang pun juga banyak masyarakat yang disekolahkan di sini ya, mulai dari SMA ya, SMK, universitas dan lain sebagainya. Ini banyak juga yang dari luar Pulau Jawa atau luar Kabupaten Jombang. Oke pemirsa, setelah kita berziarah, apabila sekedar ingin untuk mencicipi ya, kuliner yang
ada di sekitar lokasi pemakaman, dipersilakan dan banyak berjajar di tepi jalan ya, para penjual-penjual makanan ringan, penjual-penjual minuman juga banyak sekali berjajar di tepian jalan depan makam Mbah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Oke pemirsa, demikian ya laporan atau informasi perjalanan kami Kembang Setaman Group bersama keluarga berziarah di makam Gus Dur pada hari Minggu tahun 2022 ini, tepatnya tanggal 25 Desember. Oke, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan berkah semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.